Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Standard Chartered Bank, dan jumlahnya luar biasa ini ya, ada 200 ya Pak ya, 200 orang volunteer, dan ini satu jumlah yang tidak banyak perusahaan punya sebanyak ini ya. Bahkan perusahaan besar yang karyawannya ribuan, puluhan ribu, belum tentu bisa bisa mengumpulkan karyawannya untuk menjadi relawan dengan jumlah sebanyak ini. Semoga ini menjadi salah satu program yang akan terus bertahan, akan menjadi kegiatan yang bermanfaat bukan hanya untuk karyawan tapi juga untuk masyarakat ya. Juga teman-teman pengurus dari Masjidil Sudirman yang saya hormati, Mas Erik dan kawan-kawan, yang dengan sabar ya menyelenggarakan program-program yang sangat bagus, yang segmennya juga spesifik nih untuk kalangan profesional, karyawan yang ada di seputaran masjid ini ya. Program cukup banyak, saya ngikutin dari tahun lalu, program yang luar biasa. Semoga juga bisa menarik minat para karyawan di wilayah ini. Teman-teman dari Pemuda Muhammadiyah yang semoga nanti akan jadi mengisi ya di masjid-masjid ini, makmur masjid, bahkan jadi karyawan yang bekerja di daerah sini ya. Ini calon-calon karyawan juga ini. Udah berada lulus kuliah atau gimana nih rata-rata? Macam-macam, ada yang kuliah, ada yang lulus ya. Juga ada adik dari SD mana ini? 01. Oke. Karet 01. Baik. Baik Ibu semuanya, kita tinggal di Jakarta, kota yang sangat padat, penuh oleh manusia ya, sibuk tiap hari, macet tiap hari ya. Kira-kira kalau dipotret ya beginilah hari-harinya kita ya. Kantor Sudirman, rumah Cikarang. Jam berapa tuh berangkat kantor itu Pak? Ada rumah Cikarang di sini? Ada saya. Kantor Sudirman, rumah Ciseeng, ya Parung. Yang berangkat kantor subuh selesai langsung berangkat, bahkan ada karyawan-karyawan yang berangkat sebelum sholat subuh di jalan ya. Dulu saya punya teman, rumahnya Sukabumi ya, Sukabumi, kantornya di Sunter, dilaju tiap hari, berangkat di rumah jam 4 sebelum subuh, sholat subuhnya di Baranang Siang, Bogor ya. Pulang kantor rata-rata kan lewat maghrib ya, baru pulang ke rumah, sampai rumah jam 10 malam ya, tiap hari. Dan kita sebagian besar Bapak Ibu yang kerja kurang lebih ya seperti itulah kondisinya. Pergi pagi, pulang malam, pergi berangkat nyala lampu mobil, pulang juga nyala lampu mobil ya. Pergi pagi nggak ngeliat matahari, pulang matahari udah pulang duluan ya. Luar biasa kesibukannya. Kalau ditanya Bapak Ibu yang kerja pergi pagi pulang malam tiap hari, nyari apa sih? Kira-kira jawabannya apa Pak? Cari duit ya Bu ya, cari duit. Jadi kalau ditanya apa sih yang dicari, jawaban paling banyak ya cari duit. Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, nunggu tanggal gajian. Akhir bulan rekening masuk, langsung habis bayar angsuran.
awal bulan mulai lagi pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang, nunggu transferan masuk, bayar angsuran, ya. Rutinitasnya begitu terus, ya. Atau kalau nggak cari uang ya cari cari karir, ya. Nah, saya ingin ngutip ada penelitian di luar negeri, Bapak Ibu, yang kemudian penelitian ini menghasilkan satu teori namanya hedonic treadmill. Apa itu? Penelitian dua. Yang pertama di Swiss. Di Universitas di Swiss meneliti 33.500 karyawan. Yang kedua di Harvard, yang diteliti adalah 2.000 orang kaya. Di Swiss, pertanyaan sederhana. Pada saat Anda mengalami kenaikan gaji, senangnya berapa lama? Saya mau nanya nih. 100 bulan. 100 bulan, ya. Bapak Ibu nih yang jadi volunteer, waktu naik gaji nih pengumuman naik gaji sekian persen, happy-nya berapa lama bertahan, Pak, Bu? Sehari. Happy-nya sehari. Ya. Nah, riset yang kedua di Harvard di Amerika, 2.000 orang kaya. Pertanyaannya adalah, Anda sudah menjadi orang kaya, apakah masih pengen lebih kaya lagi? Semua jawabannya masih, ya. Nah, dari penelitian ini kemudian keluarlah satu teori namanya hedonic treadmill. Isinya begini. Jadi kita itu kalau cari duit itu kayak olahraga di treadmill. Kalau treadmill itu kan kita lari, ya. Di dashboardnya sudah ada tulisan tuh, oh sudah 5 kilo. Tapi fisik kita nggak keluar dari ruangan itu, betul nggak, Pak? Ya. Kita udah lari 10 kilo, tapi sebenarnya kita nggak keluar dari ruangan. Nah, orang-orang yang bekerja mengejar uang itu seperti naik treadmill. Naiknya gaji, tapi kebahagiaan tidak naik. Karena hanya naik cuma sebentar. Jadi saat penghasilan naik, kita hanya menikmati kepuasan sebentar. Ada yang sehari, sebulan, bulan berikutnya udah biasa, karena angkanya sudah sama lagi. Setelah itu kepuasan akan kembali turun seperti semula, persis seperti orang olahraga di treadmill. Udah jauh lari tapi tidak keluar dari ruangan. Ya. Jadi kalau kita bekerja yang kita cari uang, menurut penelitian kebahagiaan kita tidak akan pernah naik jauh-jauh. Kenapa? Naik gaji paling 10%, pengeluaran naiknya berapa persen? Waktu kita belum punya motor, dengar info naik gaji, langsung udah punya rencana motornya tahun ini harus beli, ya. Udah beli brosur, udah ngecek harganya berapa, mau DP berapa, ya. Jadi kenaikan penghasilan ternyata langsung dikejar oleh kenaikan keinginan, sehingga kebahagiaan tidak bergerak di situ-situ aja, ya. Nah, jadi kalau kita bekerja jangan sekedar cari uang. Kenapa? Karena kalau cari duit nggak ada selesainya. Betul ya Bapak Ibu, ya? Kita cari uang itu nggak selesainya. Waktu kita belum pernah kerja, daftar, diterima kerja, dapat gaji, senang. Apalah bisa 5 juta. 5 juta buat karyawan baru banyak nggak? Berasa banyak. Kenapa? Sebelumnya nggak pernah kerja, nggak pernah pegang duit. 5 juta, wah 5 juta mah saya mah sebulan 2 juta tidak cukup, 3 juta mau ditanggung. Niatnya. Begitu gaji pertama masuk 5 juta ke rekening, bisa nabung 3 juta. Boro-boro, ya.
ganti sepatu, ganti baju, ganti tas, ya. Habislah bulan pertama, ada bulan kedua nabung 3 juta, bulan kedua masuk ke rekening 5 juta, bisa nabung 3 juta? Nggak bisa. 3 bulan kita punya kesimpulan baru, ternyata 5 juta nggak cukup, 8 juta baru cukup. Kita kerja terus, pergi pagi pulang malam, berharap bisa naik penghasilan 8 juta. Nanti waktu penghasilan kita sampai di angka 8 juta, bisa nabung 3 juta? Enggak juga, habis juga. Akhirnya bikin kalimat baru, 10 baru cukup dah, 8 habis semua. Naik 10 juta, berubah lagi 10 juta, enggak cukup. Ya. Kira-kira berapa cukupnya? Berapapun angka kita tidak akan pernah merasa cukup, ya, karena begitulah nafsu kita terhadap uang, ya. Kalau kata Rasul, bahkan kalau manusia, ya, punya harta sebesar gunung Uhud, bukit Uhud, dia pengen cari bukit baru lagi, nggak akan pernah selesai, ya. Jadi kesimpulan kita pergi pagi pulang malam untuk cari uang tidak cukup memuaskan kita, ya. Sehingga kemudian keluarlah ini, ya, ajaran work and life balance. Hidup harus seimbang, bukan hanya kerja tapi juga yang lain. Dalam teori work and life balance itu ada 5 yang harus kita jaga seimbang, Bapak Ibu. Ada berapa? Ada 5. Apa itu? Yang pertama, finance, uang, ya. Kita cari kerja tiap hari kan, ini yang dicari kan, ya, uang. Tapi nggak cukup cuma uang, karena kebutuhan kita bukan hanya itu. Ada F yang kedua, yaitu family, keluarga, ya. Jadi kita perlu pertimbangkan, menyeimbangkan antara waktu untuk kerja dengan waktu untuk keluarga. Karena kalau enggak, biasanya pasti ada masalah di kemudian hari, masalah dengan pasangan, masalah dengan anak. Kita kerja dalam hati niat kita, saya kerja buat keluarga. Tapi dalam prakteknya, orang yang banyak jadi korban atas kesibukan kita bekerja, ya keluarga, ya. Jadi penting sekali kita mempertimbangkan ini, karena hidup harus seimbang, bukan hanya cari uang tapi juga waktu untuk keluarga. F yang ketiga, nah ini fit, kesehatan. Pergi pagi pulang malam, olahraga nggak pernah, hidupnya nggak sehat, merokok tiap hari, tinggal nunggu waktu, pasti akan sakit karena hidupnya tidak sehat. Jadi uang penting, keluarga penting, kesehatan penting. Yang ketiga adalah friends, pertemanan, pergaulan, ya, persahabatan. Jadi penting sekali kita punya kehidupan yang sehat, karena kalau enggak, yang akan terjadi adalah hidup yang gak seimbang dan ujung-ujungnya jadi masalah. Terakhir adalah faith, agama. Jadi di antara 5 ini, salah satu kita kurang asupannya, ya. Ibarat orang naik mobil, ya, ngegas terus, nggak pernah dirawat mobilnya, nggak pernah di tune up, nggak pernah masuk bengkel. Satu titik nanti akan ada masalah di jalan, ya.
Jadi mari kita jaga hidup kita Bapak Ibu supaya seimbang yang lima-limanya. Uang penting, keluarga harus diberikan perhatian, apalagi zaman sekarang ya. Minggu depan saya ada kajian tentang tema ini, khusus tentang family, mendidik anak di era digital. Nah, tadi bahas soal digital ya. Hari ini ya, banyak keluarga-keluarga yang punya masalah karena kehidupan anak-anaknya jauh beda dengan kehidupan dulu orang tuanya waktu masih kecil. Anak sekarang problemnya apa? Jadi kalau kelas-kelas parenting, kelas-kelas keluarga itu yang paling sering pertanyaan banyak muncul adalah satu, anak yang sudah kecanduan HP. Paling banyak nih, tidak mengenal sosial ekonomi, mau anak orang kaya, anak orang biasa-biasa aja, anak orang miskin sekarang semuanya kecanduan HP. Bapak Ibu, di Bogor, di Cisarua itu ada rumah sakit jiwa RSJ Cisarua ya. Tahun 2019 dari bulan Januari sampai bulan Oktober 10 bulan RSJ Cisarua itu menerima 200 pasien anak-anak umur 7 sampai 15 tahun. 200 ini keluhannya sama, kecanduan HP ya. Kecanduan gadget ya, ada HP, termasuk juga banyak yang kecanduan game, kecanduan macam-macam lah ya. 200 Pak, ini baru Bogor dan sekitarnya. Pasiennya nggak jauh-jauh lah, Bogor, Sukabumi ya, Depok gitu ya. Saya bayang kalau semua RSC data tuh ada berapa ribu itu. Ya. Jadi ini problem yang paling banyak, problem pertama. Yang kedua ya, selain masalah kecanduan HP adalah anak-anak yang pertemanannya sudah nggak bisa diatur sama orang tuanya ya. Tiba-tiba orang tuanya ditelepon sama polisi, suruh datang ke kantor polisi karena anaknya ketangkap tawuran, narkoba ya. Ada yang karena judi ya. Itu PR lewat. Yang ketiga adalah masalah komunikasi anak sama orang tua. Dinasehatin anaknya ngelawan. Waktu SD diomelin masih diam, begitu SMP badannya ke anak dari bapaknya. Ya. Jadi komunikasi yang nggak jalan antara orang tua sama anaknya, itu 3 masalah paling banyak yang muncul ya, kalau di acara-acara parenting. Nah, jadi family itu tantangannya banyak, PR-nya banyak. Nah, faith ya, agama ya, itu juga penting untuk kita jaga seimbang. Nah, Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan yang seimbang antara kerja dengan kegiatan di luar itu perlu diprogram, bahkan ini harus masuk di programnya manajemen ini. Ya, kan sekarang banyak ya kantor-kantor sudah punya ruangan gym sendiri untuk karyawannya. Ada ruangan untuk menyusui buat karyawan yang punya anak bayi ya. Ada yang punya masjid seperti ini di kantornya ya. Dan program-program yang lain. Kenapa itu penting? Karena ya, ternyata yang bikin kita tertarik untuk masuk daftar ke perusahaan biasanya soal uang sama karir. Tapi yang bikin orang betah bukan uang, bukan karir, tapi salah satunya adalah ini ya. Happy nggak di kantor? Dan happy itu, kebahagiaan itu tidak cukup hanya dikasih lewat uang, gaji, bonus, karir, nggak cukup ya. Ada kebutuhan lain yang
juga PR, ya. Karena kita kan nggak pengen ya, Bapak Ibu, karirnya bagus, uangnya banyak, tapi keluarganya broken home. Dan begitu keluarga broken home, pasti ngaruh ke karir, pasti ngaruh ke kerjaan. Maka di HRD itu harus punya concern dengan masalah-masalah keluarga. Ya. Kalau selama ini kita mengenal program CSR, Corporate Social Responsibility, sekarang lagi namanya program CFR, Corporate Family Responsibility. Kalau sama lingkungan luar perusahaan aja kita concern, maka terhadap keluarga karyawan pun kita harus concern. Jadi ada program-program namanya Corporate Family Responsibility. Program perusahaan tujuannya apa? Untuk meningkatkan kebahagiaan karyawan di keluarganya. Kenapa? Karena begitu karyawannya bahagia, kerja juga tenang. Keluarga yang punya PR dengan pasangannya, dengan keluarganya, dengan anaknya, akan ngaruh ke ketenangan bekerja, dan itu kan merusak semuanya. Jadi penting sekali work and life balance. Nah, salah satu hal yang memenuhi kebutuhan terhadap faith adalah kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Jadi program-program seperti ini tadi Pak Erik sudah sempat sharing ya, memfasilitasi para karyawan perkantoran dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dikelola oleh Masjid Jenderal Sudirman. Kenapa? Jadi program sosial bukan hanya sekedar kita berbagi, tapi itu akan ngaruh ke kebahagiaan karyawan. Saya pernah bikin program namanya cuti berbagi. Apa itu cuti berbagi? Kerjasama dengan korporat untuk bikin program cuti. Tapi cutinya ke tempat-tempat yang karyawan bisa berbagi. Cuti berbagi ke Sukabumi. Di sana ada daerah miskin yang butuh program bantuan. Jadi cutinya ke sana. Tinggal di kampung ya, bikin kegiatan volunteer, bikin kegiatan sosial ya. Cuti berbagi, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, tergantung programnya. Nah, ini contoh program-program volunteerisme yang juga dikembangkan. Jadi semoga nanti akan makin banyak program-program yang dikembangkan oleh teman-teman volunteer di SCB ya, dan bisa juga menular ke perusahaan-perusahaan lain di lingkungan ini. Dan semoga nanti Mas Erik di Masjid Jenderal Sudirman bisa memfasilitasi ya kegiatan-kegiatan. Ada sangat banyak Bapak Ibu ya. Nah, kegiatan sosial itu bentuk paling gampang pertama adalah kegiatan santunan, itu paling gampang. Dan biasanya sampai hari ini masih banyak jadi favorit perusahaan. Kenapa? Karena kegiatannya gak ribet, waktunya cuma sebentar, bisa difoto, bisa masuk berita, ya, di kampanye gampang berbagi. Tapi dari sisi manfaat sosial, ini manfaat yang paling rendah. Namanya kegiatan charity ya. Jadi di dalam dunia kerelawanan ada 2 program Bapak Ibu. Satu namanya program charity, yang kedua namanya empowerment, program pemberdayaan. Kalau program pemberdayaan itu lebih lama bikinnya. Misalnya program untuk menyiapkan anak-anak muda yang mau usaha, ada bantuan permodalan, ngasih pelatihan wirausaha, nanti ada monitoringnya
dibantu cara bikin laporan keuangannya, dibantu cara marketingnya. Itu modalnya empower pemberdayaan. Programnya nggak cukup sehari, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa tahunan, karena ada monitoring. Ya. Ada program di Bogor pertanian, ya, pertanian. Jadi ngasih modal supaya mereka bisa beli bibit. Nanti diajarin cara bertaninya, pendampingan saat mereka panen, pengolahan pasca panen, sampai pemasarannya. Itu programnya bisa setahun. Ya. Jadi lebih susah bikinnya, tapi dari sisi manfaat itu lebih jangka panjang. Ya. Maka sekarang sudah ada, Bapak Ibu, semoga nanti kita bisa bikin juga bersama Mas Erik, perusahaan-perusahaan yang punya desa binaan. Ya. Astra punya desa binaan di wilayah mana? Programnya spesifik kebutuhan desa itu. Ya. Nanti perusahaan mana punya binaan di provinsi mana? Spesifik. Itu nanti bisa dibantu, ya, survei untuk kebutuhan programnya seperti apa, ya, desain programnya kayak apa, dananya bagaimana, terus sampai monitoring dan sampai reportingnya. Nanti itu program bisa 2-3 tahun biasanya programnya, ya. Nah, kegiatan semacam ini penting sekali untuk dua hal. Satu, untuk manfaat sosial lewat CSR tadi. Yang kedua, untuk karyawan, meningkatkan kebahagiaan. Karena ya, ada hal yang hanya bisa dirasakan kebahagiaannya ketika dia berbagi. Ya. Kalau diukur nih, ya, kalau diukur tingkat kebahagiaannya antara orang yang dibantu dengan yang membantu, ternyata lebih bahagia orang yang membantu. Saya ulang ya. Tingkat kebahagiaan orang yang membantu orang lain lebih tinggi dibandingkan orang yang dibantu. Yang dibantu senang, tapi yang membantu ternyata lebih happy, lebih bahagia hidupnya. Ya. Itulah kenapa sekarang banyak program-program seperti ini, karena itu berkorelasi dengan tingkat kebahagiaan karyawannya. Kenapa? Nah, sekarang ini kajian work and life balance itu sudah berkembang, bahkan sudah, ya, dibagi dalam beberapa kategori. Ya, pertama, work and life balance yang fokusnya personal, tadi ya, kesehatan, keuangan, itu penting. Yang kedua, family, hidup seimbang dengan cara menjaga, meningkatkan kebahagiaan di keluarga. Yang ketiga adalah komunitas, lewat program-program sosial seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini dengan berbagi untuk masyarakat. Dan yang terakhir adalah program-program yang terkait dengan spiritual. Ya, meningkatkan sisi spiritual dari karyawan. Program ini kadang digabung antara community dengan program spiritual, ya, ya, atau antara community dengan family. Tapi ya, semua sekarang arahnya ke sana. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ini quotes kita hari ini, hidup itu bukan tentang berapa yang kita punya, tapi berapa yang kita beri. Yang kita punya nanti keluar dengan 3 cara, lewat 3 hal. Satu, kita punya banyak uang, kita beli makanan. Makanan akan jadi kotoran, betul ya Bu ya? Atau yang kedua, uang yang kita punya buat beli pakaian, buat beli barang-barang,
barang yang kita beli, pakaian yang kita beli akan jadi sampah. Alokasi ketiga adalah uang buat warisan. Alokasi buat warisan nanti jadi rebutan. Banyak hanya anak-anak yang berantem begitu orang tua meninggal, rebutan warisan. Jadi uang yang kita simpan, alokasi ketiga, makanan jadi kotoran, barang-barang jadi sampah, warisan jadi rebutan. Tapi uang yang kita sumbangkan, yang kita berikan untuk orang lain, itulah sebenarnya uang kita. Uang itu akan sampai ke akhirat nanti. Uang itu akan membuat kita lebih bahagia di dunia dan selamat di akhirat, yaitu sesuatu yang kita beri. Jadi hidup itu bukan tentang berapa tabungan kita, tapi berapa amal-amal kita. Dan amal-amal itu sebagian bisa kita lakukan dengan cara berbagi dengan apa yang kita punya. Ya. Saya berdoa semoga program-program sosial seperti ini, kerelawan ini bisa terus berkembang, bukan hanya di Ramadan. Ramadan ini momentum, anggaplah ini launching ya program besarnya, tapi harus di-maintain di program-program lainnya di luar Ramadan. Dan hanya dengan membuat program yang sustain, jangka panjang, rutin, berkelanjutan, ya, maka kita bisa mengupayakan supaya karyawan bukan hanya bahagia mendapat penghasilan, tapi juga mendapatkan kebahagiaan lain, kebahagiaan spiritual, kebahagiaan berbagi yang di-create lewat acara-acara kerelawanan seperti ini. Ya. Demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sharing sore ini. Semoga jadi penyemangat untuk kita semuanya melanjutkan kegiatan berbagi di momentum-momentum yang lain, melanjutkan kebaikan yang kita mulai di bulan Ramadan, dan menjadikan ini sebagai salah satu program terbaik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.